Ya, perilaku hidup yang konsumtif, gaya hidup kita yang berlebihan kadang-kadang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Kadang-kala batasan antara halal dan haram itu jadi samar. Sampai karena giuran uang yang begitu banyak dalam peredaran narkoba ini, cukup banyak juga orang yang akhirnya alih profesi jadi bandar narkoba. Atau setidaknya jadi penjual narkoba. Nah, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab dulu nih sebelum nanti Kiai Anwar Sanusi dan juga Ustadz Zaki Mirza akan menjawab pertanyaan dari semuanya. Silakan siapa mau bertanya? Dari anak-anak? Oke, silakan. Namanya dan pertanyaannya. Pertanyaannya langsung ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari mau nanya ke Ustadz Zaki. Kalau misalkan kan ada orang makan narkoba, terus dia minta anterin ke temennya buat beli narkoba. Nah, temennya itu ikut dosa gak dalam Islam? Taduh, temennya make nggak? Enggak. Oh, cuma nemenin doang beli narkoba. Nemenin beli doang. Oke, gitu. Jadi gitu aja gitu. Oke, baik. Namanya siapa tadi? Sari. Sari, terima kasih ya Sari ya. Kenapa sih nanyanya Mas Zaki Mirza ya? Kok cewek? Silakan, anak-anak laki-lakinya silakan. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Imam. Nama saya Riki Imam. Cuma nanya Pak Kiai, kenapa para seniman itu memakai narkoba? Kenapa para seniman itu pakai narkoba? Iya. Oh gitu. Ya Kiai, kenapa seniman pakai narkoba Kiai? Nah, kenapa ya? Dijawab dulu deh, silakan. Kesempatan pertama Ustadz Zaki Mirza baru Kiai menjawab dan melengkapi jawaban dari Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyariku fisarri sarrun. Orang yang ikut serta dalam kejahatan, dia dapat apa yang memang diganjarkan dari kejahatan itu. Tadi cuman nganterin ya. Daripada nganterin beli narkoba, mending nganterin beli bakwan gitu kan. Lebih sehat. Jadi intinya sama. Yang nganterin, yang ngasih tahu, apalagi yang ngebeliin, nah itu lebih parah. Jangan-jangan nganterin karena ada kepengennya. Ah biar dibagi barang dikit misalnya gitu kan. Jadi tetap kena, kalau bisa kita hindari teman yang memang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Narkoba itu subhanallah, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lain cukuplah, nggak perlu kita yang ngalamin. Kadang anak muda itu kan penasaran, gue kalau belum nyoba belum jadi anak muda. Nggak taunya nyoba, overdosis mati, modar is dead. Udah cukup pengalaman orang lain jadi pelajaran buat kita. Nah, jangankan kita ngebeli atau nyobain, nemenin pun saja kita sudah termasuk berbuat dalam kejahatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kiai Haji Anwar Sanusi, silakan bisa melengkapi dan juga menjawab pertanyaan dari anak-anak. Ya sekarang Bapak yang jawab. Siapa sayang namanya? Riki dan anak-anak Bapak semua, ibu-ibu bapak-bapak. Seni tidak punya relevansi sama sekali dengan narkoba. Jadi kalau seniman jangan pernah dianggap seniman itu harus kena narkoba. Seniman itu harus gondrong. Seniman itu harus dekil. Seniman itu harus tidak punya tata nilai. Jangan begitu. Seniman itu mestinya dalam Islam, semua seniman dalam Islam modern. Modernisasi Bu Guru bukan westernisasi. Modernisasi itu modern itu up to date. Jadi modern itu bukan hidup cara barat. Bintang film barat memang kena narkoba. Bintang film barat seks bebas. Bintang film barat bahasa Jermannya itu tepararuguh. Tahu tepararuguh itu? Kalau yang nggak ngerti belajar bahasa Jerman barat lah. Tidak jelas ujung pangkalnya. Modern itu cerdas. Modern itu pandai. Modern itu tepat waktu. Modern itu jujur. Modern itu soleh. Modern itu teknolog. Modern itu suka pada kebaikan. Itulah yang modern. Seniman kalau identik dengan narkoba nggak akan lama.
Tidak akan lama jadi seniman macam itu. Bapak ingin mengambil contoh soal seniman muslim datang dari Bandung namanya Bimbo. Itu dari anak-anak belum lahir sampai sekarang masih besar. Kenapa? Mereka berdakwah dengan seninya. Ada di Jakarta punya dangdut Roma Irama. Berdakwah dengan seninya. Tambah lama tambah besar. Kalau ada-ada ingin jadi seniman, jadilah seniman macam itu. Yang didendangkan adalah amal saleh, kebajikan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Rasul, kemuliaan akhlak, kemuliaan berbakti pada orang tua, takut pada kesalahan. Seniman sejati harus membawa orang kepada kebajikan, bukan mengajar orang ke dalam kesalahan. Jadi jelas Ananda sayang, Riki, jangan mengidentikan seniman sama dengan orang pecandu narkoba. Jangan itu. Kalau ada seniman suka pada narkoba, dia bukan seniman. Orang yang sedang memberikan contoh pada bangsa bagaimana menghancurkan diri dan menghancurkan masyarakat. Itu yang Bapak katakan tadi, mereka yang kena narkoba, bukan cuma dirinya yang dirusak, tatanan masyarakat, tatanan berbangsa, dia rusak dengan narkoba. Jelas Riki sayang? Ini yang dapat Bapak sampaikan. Baik, terima kasih banyak ya Mas Samsi. Jadi seniman itu nggak harus identik dengan narkoba ya. Oke, baik kita akan lanjutkan lagi. Bahkan ada juga Islam yang memberikan pencerahan kepada seniman. Di antaranya itu ada yang namanya Cat Stevens. Dia sekarang berubah namanya jadi Yusuf Islam. Setelah ketemu Islam, luar biasa. Perubahan hidupnya jadi lebih baik. Baik pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat Anda. Setelah ini kita akan dengarkan kesimpulan dan juga kita akan berdoa bersama. Tentunya hanya di sini di Damai Indonesiaku. Kita mari kita lanjutkan adik-adik. Sari, Bapak ingin menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki yang ganteng ini. Orang yang minum narkoba, yang minumnya, yang nuangnya, yang belinya, yang ngantarnya, yang cuci gelasnya, semua kena dosa. Jadi anak-anak di sekolah kita, kalau ada orang yang mengajak beli narkoba, jangan mau. Bukan cuma narkoba, apapun bentuk yang tidak diizinkan oleh agama, jangan mau. Sebab itu, yang belinya, yang ngantarnya, yang mengkonsumsinya, sama saja dia punya dosa yang sama. Sama dengan abortus itu. Dokternya, susternya, semua yang mencuci pakaiannya, semua kena dosa yang sama. Kita simpulkan sekarang. Jadi adik-adik semua, anak-anak Bapak semua yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sekali kena narkoba, sulit kita buat menarik diri dari perbuatan itu. Oleh karena itu jangan coba-coba kena narkoba. Sebaliknya pemerintah, saya kira jangan cuma menghimbau, pabriknya tutup. Selesai itu. Kalau pemerintah ngomong di koran bahaya narkoba, lalu pabriknya dibiarkan, saya kira nggak akan pernah selesai. Pusatnya yang diselesaikan, tutup pabriknya, semua akan selesai. Sepakat nggak tuh? Harusnya begitu. Yang kedua, narkoba yang sudah terlanjur keluar yang datang dari daerah luar Indonesia, pengedarnya, bandarnya tindak tegas, hilangkan dari muka bumi. Itu baru selesai kalau begitu. Kalau cuma pidato-pidato saja, nggak akan pernah selesai. Pengedar narkoba tidak takut. Malah mereka berkata, aparat keamanan mengawal kami. Itu kan menghina keamanan negara kita namanya itu. Dia bilang pemerintah mendukung kami. Malah dia sebutkan satu-satu tuh. Aparat-aparat semua disebutkan satu-satu telah berada di belakang kami. Sebetulnya para pejabat harus merasa terhina dengan statement macam itu. Bapak-bapak petugas keamanan harus terhina dengan pernyataan macam itu. Kesimpulannya, pertama anak-anak jangan terlibat itu. Yang kedua, negara tidak boleh setengah hati menumpas narkoba. Yang ketiga, kalau ketahuan di mana ada pabriknya, tutup, tindak tegas pelaku-pelakunya. Yang keempat, bandarnya habiskan dengan peluru. Kalau itu dilakukan, orang akan jera dengan memanfaatkan narkoba itu. Damai Indonesia mengajak seluruh rakyat Indonesia menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang. Mari kita beragama secara benar dan saksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Ya Allah, kami datang ke haribaanmu ya Allah, bersujud kepadamu memohon ampun. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kuat, kami hambamu yang serba lemah. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kaya, kami hambamu yang serba fakir. Dengan segenap kefakiran kami memohon, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segenap kesalahan dan khilaf kami. Kami anak-anak muda Indonesia bergelimang dosa penuh dengan maksiat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah ya Rabbana, terangi hati kami yang muda ini dengan cahaya hidayahmu ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, kami yang muda memang ilmu agama kami sedikit ya Allah. Kami masih jauh darimu, jauh dari kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ilmu kami yang sedikit ini, selamatkan hidup kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, di saat kami nanti menghadapi ujian, mudahkan kami dalam menjawabnya ya Allah. Kuatkan niat kami hanya untuk mencari ridha-Mu ya Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk-Mu semata ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya Allah, selamatkan masa muda kami ini ya Allah. Jadikan kami generasi-generasi bangsa yang bermanfaat bagi agama dunia serta akhirat. Allahumma ghfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sampai saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia ini, tapi juga kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Baik pemirsa TVON dimanapun saja berada, dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Buat kita, PR terbesar bagi orang tua adalah menjaga anak-anak kita. Dan buat yang sudah terkena narkoba, jangan menyerah. Ayo terus berusaha supaya kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Buat keluarga kita yang sudah terkena narkoba, mari kita rangkul supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Indonesia akan lebih maju. Saya David Halik undur diri. Jangan lupa besok Damai Indonesiaku di jam yang sama di TV One. Mari terimalah persembahan terakhir dari Ed Kustik, Ku Ingin Mencintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.